Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa man tamassaka bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku segenap hamba Allah yang mulia, pengharap pendamba ridha Allah yang berbahagia, yang saya hormati, bil khusus guru-guru kita, para asatid, alimul ulama, para habaib, para hujjaj, para pimpinan majelis-majelis ta'lim, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh perangkat panitia kegiatan pelaksanaan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Perumahan Piladayeh. Teristimewa guru-guru kita, Ustadzun al-kiram, Al-Ustadz Kiai Aminullah yang baru saja menyampaikan ceramahnya buat kita semua, Al-Ustadz Muhammad Hamdan, Ustadz Muhammad Tamim, Al-Ustadz Agus Rahmat, Akhin al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Attas Al-Habib Uthman bin Umar As-Sagaf, Bapak RT Komarudin yang baru saja alhamdulillah mengumumkan sekaligus undangan untuk kegiatan hari Ahad siang di Pondok Ma'rifatullah Babakan, Akhin al-Mahbub Al-Ustadz Suryantoro Ali, Bapak Ketua Pembangunan kita Al-Ustadz Al-Haj Azharuddin, dan seluruh tokoh masyarakat, alimul ulama yang nama-nama beliau saya tidak sempat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat dan mahabbah saya kepada segenap beliau alladzina yad'una ilallah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hamba Allah yang mulia, pengharap pendamba ridha Allah yang berbahagia, terima kasih saya kepada pengatur acara yang telah memberikan saya waktu dan meletakkan saya persis di pertengahan antara penceramah pertama dengan penceramah ketiga, maka ada obrolan di tengahnya. Saya tidak berniat ceramah di sini. Hadirnya saya di sini lebih kepada silaturahim,
menyapa saudara-saudara saya, bil khusus jamaah mingguan setiap malam Sabtu. Jadi saya tidak merasa sebagai mubalik yang diundang untuk menyampaikan ceramah. Saya hanya seorang anggota jamaah dari Masjid Darul Mukhlasin Biladaya untuk menyapa saudara-saudaranya di sini. Tadi kita dikasih PR, tentu ini menjadi tugas dari akhin al-mahbub al-mukarram al-muhtaram al-habib Alwi bin Ahmad al-Attas untuk melanjutkan amanah dari penceramah pertama. Jadi saya selingan di tengah-tengah. Enak ini namanya cuci tangan ya. Padahal nyariin materinya mana, belum sempat ngapalin. Ini disebut retorika. Dari mana saya belajar? Dari para pejabat. Belajar hukum buat mencari kelemahan hukum, sehingga wajar kalau kemudian hukum kita ada di satu acara yang sangat mulia, acara peringatan hari lahirnya seorang yang sangat mulia, manusia yang tiada banding, manusia terbaik, potret insan paripurna yang belum pernah terlahir sebelumnya dan tidak akan pernah terlahir lagi sesudah beliau. Kata siapa? Kata siapa? Kata Michael Hahat. Siapa itu? Orang kafir. Terlepas dari motif apa kita nggak tahu, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tapi yang jelas beliau menulis satu buku 100 tokoh dunia, dan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah ditaruh di peringkat pertama. Luar biasa. Orang kafir mengakui kehebatan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kafir. Ya wajarlah dia lihat dari jauh. Yang lihat dari dekat, sebelum Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, masyarakat Mekah seluruh kafilah memberikan gelar kepada beliau Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ini kan yang nggak tahu kesehariannya, ya. Ini kan yang nggak tahu kesehariannya, hanya tahu di luar, di dalam kan nggak tahu. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Siapa itu Aisyah, Bu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang keberapa, Bu? Istri yang ke-1. Istri yang keberapa, Bu? Tadi ini Yusul Pak RW bilang kalau cinta ya tahu keluarganya, tahu anaknya, tahu istrinya. Yang keberapa? Segenap amat nyebutnya bawa bapak tuh keras. Berapa? Tuh, berapa Pak? Bapak? 2. Ya. Itu kan penilaian manusia. Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang menciptakan manusia bahkan semesta alam ini memberikan gelar kepada beliau dengan gelar yang luar biasa. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Rabbul Jalal wal Ikram menyematkan pertama inna harfut tauqid li tahqiq al-azim pada ujung kalimat ini ismun min ismiillah al-husna wa sifatun min sifatillah al-kamal. Al-azim, ya Allah, ya azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul berada pada tingkatan perangai, perilaku, budi pekerti yang mulia, yang luhur, yang indah, yang agung, yang megah. Jadi ketika kita berakhlak menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita menjadi pribadi yang bagaikan sembrani, mampu menarik perhatian, simpati dan rasa cinta segenap orang yang ada di sekeliling kita, yang mengenal kita. Ini bukan cahaya, tetapi percikan dari bermiliar cahaya keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap semoga kumpulnya kita di acara yang sangat mulia ini. Itu barusan pengantar. Masalahnya tadi dibilang sama MC itu kultum kuliah 70 menit. Hamba Allah yang mulia, pengharap pendamar Allah yang berbahagia, hadirnya kita di tempat ini kita berharap semoga menjadi wasilah untuk menyampaikan kita pada ampunan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni salah, lalai, hilaf yang kita perbuat. Kita akui di hadapan Allah, di bawah kebesaran payung kemegahan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah, bahwa kita adalah orang-orang yang banyak salah, orang-orang yang banyak dosa. Kalaupun kita lakukan itu salah dan dosa, bukan semata menantang kemegahan dan keperkasaan Allah, tetapi semata kebodohan dan kelemahan kita. Itulah sebabnya ketika kita merasakan adanya kesulitan disebabkan dosa dan salah kita, dianjurkan dalam kitab zikir Al-Azkar An-Nawawiyah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Allah gugurkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah bukakan kefahaman terhadap ilmu-ilmu syariat, Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati kita, Allah berkahi rizki kita, Allah cukupkan kita dari rizki-rizki yang halal, Allah bentuk keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Allah cetak putra-putri kita menjadi insan-insan soleh-solehah yang belum punya pasangan, Allah persiapkan pasangan yang membawa kebaikan zahir batin fid dini wa dunya akhirah. Allah luluskan hajat maksud program tujuan rencana cita-cita mulia setiap kita. Allah takdirkan kita masuk ke dalam kelompok hambanya yang mendapati kebaikan hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Ghiyathal Mustaghithin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Mujibas Sa'ilin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. 5 menit lagi. Saya kepengen ajak sedikit menepis akal. Kenapa? Karena agama secara garis besar dibagi kepada dua kategori. Yang pertama persoalan-persoalan yang bersifat imanen, persoalan-persoalan yang tidak bisa dicerna oleh logika, tetapi diterima dengan hati yang penuh iman. Yang kedua persoalan-persoalan yang bersifat transenden, segala sesuatu yang masuk akal. Sekarang kita lihat adanya berbagai macam, dalam tanda kutip, bu tidur, adanya gejolak yang terjadi di tengah masyarakat kita disebabkan orang banyak menggunakan akal. Agama diakal-akalin. Dia lupa bahwa sesungguhnya akal itu ada di bawah aturan agama, bukan agama yang diatur oleh akal. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu menyatakan bahwasanya akal ada pada tingkatan agama, ada di bawah tingkatan agama. Pertama, kita dibekali hidayah dengan hidayatul ghariziyah. Hidayatul ghariziyah, hidayah naluri, insting, rasa. Yang kedua, hidayatul khawasul khamsah, hidayah panca indera, mata, telinga, tangan, dan lain sebagainya, panca indera. Yang ketiga, hidayatul aqliyah, akal itu ada pada tingkatan ketiga. Dia harus tunduk kepada hidayah yang lebih tinggi, hidayatul diniyah. Dari hidayah diniyah ini baru bisa mendapati hidayatul taufiqiyah, hidayah taufik, ya, hidayah taufik. Jadi mendapati hidayah diniyah dulu, baru mendapati hidayah taufik, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil mendapat bimbingan Allah tanpa prosedur syariat. Nah, sekarang menggunakan akal. Kalau agama seluruhnya harus masuk akal, maka hati kita akan lepas dari keyakinan. Sebab terlalu banyak persoalan-persoalan agama yang di luar koridor transendental. Dia ada di dalam koridor imanen. Terima, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita terima. Contoh, atu aja dah. Contohnya, contoh yang kedua ketiga, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Attas, punya dua amanat. Satu aja. Sekarang saya tanya, semua persoalan fikih ini dikuasai oleh umum masyarakat muslim. Kalau air seni, air kencing najis apa suci? Air kencing najis apa suci? 100. Nanti itu hadiahnya minta ke Pak RW. Sperma, air mani najis apa suci? Najis apa suci? Najis apa suci?
suci. Ya, suci. Lihat di kitab-kitab hadis. Jadi kalau ada kain sarung yang ketempelan sperma kering, cukup dicopotin yang nempel, sholat. Tapi kalau ketempelan kencing, bau kencing, itu harus dicuci karena dia najis. Maka meningkat kepada pemahaman agama dari anak tangga pertama tadi. Fikih nih, fikih. Kalau kencing wajib mandi apa enggak? Enggak kan? Sekarang kalau keluar sperma wajib mandi enggak? Keluar sperma itu penyebabnya 3 hal. Yang pertama adanya hubungan internal, terjadi konsleting arus pendek. Yang kedua ini mimpi naik onta. Ya. Yang ketiga pemborosan sabun batangan. Yang ketawa pengalaman. Iya 3 ini keluar sperma. Ya. Kenapa keluar sperma yang suci wajib mandi, sementara kencing yang najis nggak wajib mandi? Kalau pakai akal atau diakal-akali, harusnya kan kencing yang najis wajib mandi, sementara keluar sperma yang suci tidak wajib mandi. Nah, kita terima dulu, baru akal menelusuri kebenaran pernyataan-pernyataan syariat ini. Sangat logis dan sesuai dengan fitrah manusia. Kalau saja setiap kencing harus mandi, kencing 1 hari berapa kali? 5. Lebih dari 1. Lebih dari 1, bisa 3-4 kali. Ini kalau nggak beser. Kalau beser bisa sampai 10 kali, maka 10 kali mandi. Masuk angin nggak loh? Masuk angin. Yo. Bukan masuk angin, masuk air. Pinter. Minta hadiahnya sama Pak RW. Sementara kalau keluar najis keluar mani yang suci itu kan nggak setiap hari, Pak. Benar? Nggak setiap hari, paling-paling 1 minggu 3 kali keluar ya. Terbaik doang. Benar, Pak? Iya. Berarti mandi itu mandi besar 1 hari 1 minggu 3 kali wajar. Begitu ya, paling banternya seminggu sehari sekali paling banter lah. Jadi tidak seperti orang kencing begitu. Ini antara akal dan syariat kita padu. Yang kedua, kenapa kok keluar yang suci itu wajib mandi sementara keluar yang najis tidak wajib mandi? Jawabnya, keluar yang najis kencing tadi gak bertenaga, sementara keluar mani bertenaga. Emang ada orang kencing ngos-ngosan? Gak ada. Nih jamaah semua, terutama yang nabu tadi ya, yang mukul hadroh, capek, lemes, lelah, pusing, penat, bikin air hangat mandi, seger gak? Begitu juga bapak-bapak, keringetan, gerah, keluar mandi, seger, betul? Kalau kencing nggak ada yang ngos-ngosan, jadi nggak perlu mandi. Ini artinya apa? Menerima agama dengan akal. Ad-dinu huwal aqlu la dinan liman lam aqla lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang menyalahartikan bahwasanya agama sesuai dengan akal. Tidak. Arti yang sebenarnya adalah ad-dinu huwal aqlu, agama adalah rasional dan taklifnya dibebankan kepada yang akalnya sehat.
la dinan liman lam aqlalahu, tidak terkena taklif agama bagi siapa yang tidak berakal. Tuh, artinya bahwa agama sesuai dengan alur akal, tapi bukan berarti harus selalu sesuai dengan akal. Tidak berarti, sebab dia ada yang bersifat nurani, hati, iman yang menerimanya. Ini saja barangkali sekedar membuka wacana pemikiran untuk tambah memahami bagaimana kita harus beragama. Jadi wajar kalau misalnya terjadi sedikit perbedaan, wajar kalau misalnya terjadi sedikit pemahaman yang furu sifatnya, cabang, namun secara tauhidi insya Allah kita tidak salah. Kenapa kita tidak pernah berbeda? Karena memang kita menyepakati kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Alhamdulillah, ini merupakan satu kesepakatan dan semua agama samawi sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini saja, semoga Allah catat ini sebagai amal soleh yang gemilang di sisinya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang santun dalam memaparkan kesahihan ajaran agama. Kepada Allah kita senantiasa bertaubat dan mengharap rahmat. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi fadlika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika bi fadlika syarra ma qadait bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.